Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Saya terus mengajak, mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji nama Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kehidupan kita. Saya beri tema firman Tuhan pada saat ini, warga sorga. Kita akan melihat di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai ayat 21. Pembacaan kita ada di Filipi 3 ayat 20 dan ayat 21. Demikian firman Tuhan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kalau kita mengobservasi Filipi pasal 3 ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Pasal ini memuat nasihat dan ajaran Paulus yang sangat penting untuk jemaat di Filipi. Tentunya dengan nasihat dan ajaran-ajaran dengan dasar firman Allah yang murni. Dan setiap nasihat, setiap ajaran itu yang memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan untuk mereka terus mengalami pertumbuhan dan diperbarui di dalam Tuhan. Nah, kita melihat interpretasi dalam firman Tuhan saat ini dari ayat pembacaan kita, kita menemukan makna di mana tujuan akhir kita yang sebenarnya terletak di dalam kerajaan sorga, yaitu hidup dalam kekekalan, dalam kemuliaannya, kemuliaan Tuhan. Di ayat 20 dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kewargaan kita, keanggotaan kita. Kita adalah warga negara Indonesia. Kalau kita ke luar negeri, tentunya kita hanya berlibur. Kita akan kembali. Kenapa? Karena kita adalah warga Indonesia. Negara Indonesia. Kita nggak tinggal selamanya di negara lain. Kita hanya pergi untuk berlibur. Dan dari ayat ini juga kita belajar apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, artinya kita ini hanya orang asing. Dalam ayat ini Rasul Paulus mau menyatakan bahwa kewargaan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan adalah di dalam sorga. Ini berarti bahwa meskipun kita hidup di dunia ini, ada di bangsa ini, ada di kota ini, identitas dan tujuan kita yang sebenarnya terletak di dalam kerajaan sorga. Nah, dengan identitas ini tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia ini. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa Yesus Kristus akan datang kembali untuk menyelamatkan kita dan membawa kita masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Jadi kita harus menyadari, kita harus tahu identitas kita. Kita harus tahu kewargaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak tinggal selamanya di dalam dunia ini. Kita hanya sementara. Kenapa? Karena kewargaan kita yang sebenarnya ada di sorga. Rumah kita ada di sorga. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di sorga. Kita di dunia ini hanya sebagai tamu, orang asing. Dengan dunia yang kita tahu seperti apa keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Tapi kita nggak peduli dengan apa yang sedang terjadi
dengan ya terjadi peperangan, ya terjadi kejahatan, ya tugas kita adalah doa, ya mendoakan, ya, supaya ada perlindungan kepada umat-umat Tuhan, ya, supaya Tuhan yang beracara, ya, Tuhan yang ya karena segala sesuatu ada di dalam kehendak Tuhan. Tapi yang saya maksudkan di sini dengan apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, ya kita nggak peduli. Karena apa? Karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Mau dunia ini semakin hari semakin jahat, ya. Orang beribadah dilarang beribadah, ya kita terus berdoa. Tapi sekali lagi dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini, ya, kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Dunia ini sudah dikatakan akan habis lenyap. Ya. Tetapi kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa Yesus Kristus akan datang kembali untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan yang kekal di tempat yang sebenarnya. Dan sebagai warga kerajaan surga kita tidak akan memakai tubuh yang kita yang sekarang, tubuh yang lama, ya, tubuh manusia kita yang sekarang. Ya. Karena Kristus akan mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yang berarti kita akan memiliki tubuh yang sempurna dan bebas dari dosa. Ya. Jadi tubuh kita yang sekarang kita tinggal di dalamnya, ini hanya sementara. Ya. Ada batas usianya. Karena tubuh kita yang sekarang tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Ya. Kita akan ada di sana, di tempat yang sebenarnya dengan apa? Dengan tubuh kemuliaan. Kita akan tinggal sebagai warga negara sorga dengan tubuh yang kekal. Yang tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penderitaan. Dan Kristus dapat melakukan itu kenapa? Karena Ia memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kita lihat aplikasi apa yang harus kita terapkan sebagai warga kerajaan sorga. Orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali. Dari ayat ini kita melihat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berasal dari Allah. Yaitu hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada semua orang. Ya, kepada murid-muridnya, rasul-rasul. Dan rasul-rasul kepada semua orang percaya. Dan semua orang percaya kepada orang-orang yang lain juga. Ya. Jadi hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berasal dari Allah. Yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Artinya kita hidup di dalam kebenaran, melakukan setiap kebenaran, hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam iman kita yang teguh kepada Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh Kristus kepada rasul-rasul. Rasul-rasul kepada jemaat Tuhan sampai tersebar sampai hari ini. Kita adalah orang-orang yang diajarkan, ada teladan. Ya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-17, dikatakan, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Di sini Paulus menyadari bahwa teladan adalah salah satu cara paling efektif untuk mengajar dan membimbing orang lain dalam iman, dalam kebenaran. Dan sebagai seorang rasul, Paulus tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga hidup sesuai dengan apa yang ia ajarkan. Dan ia menasihati jemaat Filipi untuk mengikuti teladannya. Karena ia tahu bahwa teladan adalah tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi Paulus memberikan teladan tentang kebenaran, tentang apa yang sesuai dengan firman Allah. Dan itu adalah nilai-nilai yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan di Filipi sebagai warga kerajaan sorga. Sebagai orang-orang yang sedang menantikan Yesus Kristus untuk datang kembali membawa gereja Tuhan tinggal di tempat yang sebenarnya, tempat yang kekal. Nah, kita pun harus berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus,
sehingga hidup kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, sebagai warga kerajaan sorga, meskipun sekarang kita masih tinggal di dunia, ya kita memang masih tinggal di dalam dunia ini, namun kita harus sadar, ya, buka mata, ya, kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa dunia ini bersifat sementara. Tempat yang kita tinggal ini hanya bersifat sementara. Dan semua yang kita miliki, ya, di dunia ini hanyalah sementara. Mau dia orang kaya, dia punya segala-galanya. Tapi ingat, itu hanya sementara. Ya, tidak kekal. Itu sebabnya kita tidak boleh terikat pada hal-hal yang duniawi. Kita tidak boleh terikat dengan apa yang kita miliki dalam dunia ini. Kalau itu hanya akan menjauhkan kita dari Tuhan, yang akan merusak nilai-nilai yang anak Tuhan, nilai-nilai Kristus dalam diri kita. Ya. Jadi kita harus sadar segala sesuatu dalam dunia ini hanya sementara, langit dan bumi akan habis lenyap. Ya. Bahkan tubuh kita tidak akan pernah sampai ke sorga dengan tubuh sekarang ini, hanya dengan tubuh kemuliaan. Karena kita semua akan diubahkan. Itu sebabnya sekali lagi, tidak boleh terikat kepada keinginan-keinginan duniawi ini. Tidak boleh terikat dengan hal-hal duniawi. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kejar, ya. Yang Tuhan mau adalah kita mengejar dan terikat pada hal-hal yang bernilai kekal. Seperti iman, kasih, ya, hidup di dalam ketaatan dan kekudusan, hidup di dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan setiap hari. Itu sebabnya dari firman Tuhan, renungan saat ini, marilah kita hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai warga negara sorga, warga kerajaan sorga, hidup dengan penuh harapan dan menjaga kekudusan hidup kita sebagai persiapan dalam menantikan kedatangan Kristus Yesus kembali untuk menjemput kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kami naikkan pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang menyadarkan kami, menasihati kami, membuka mata kami untuk kami boleh melihat bahwa kami adalah warga kerajaan sorga. Di dunia ini kami hanya sementara, kami tidak tinggal selamanya. Ada batas waktu kami ada di dalam dunia itu, di dalam dunia ini. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak ingin terikat dengan hal-hal duniawi. Kami tidak ingin terikat dengan perkara-perkara duniawi. Tapi biarlah nilai-nilai kekekalan itu yang ada di dalam hidup kami, di mana kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan dalam melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ketika Engkau datang kembali, kami adalah gereja Tuhan yang akan diangkat untuk masuk di dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja kami yang akan memerintah selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada, usaha pekerjaan rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Engkau yang mengasihi keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dan yang telah melepaskan kami dari dosa oleh darah-Mu, dan yang telah membuat kami menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa,
Bagi Engkaulah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.